Di sebuah desa kecil di Thailand, hiduplah seorang pemuda bernama Tanom bersama ibunya yang sudah tua, Bu Kamala. Tanom adalah anak tunggal dan sejak kecil dimanjakan oleh ibunya. Namun, setelah dewasa, sifatnya berubah menjadi kasar dan durhaka. Tanom sering membentak ibunya, tidak mau membantu pekerjaan rumah, dan selalu meminta uang untuk bersenang-senang. Ia menganggap ibunya sebagai beban dan sering mengabaikannya. Meskipun begitu, Bu Kamala tetap sabar dan berharap anaknya berubah. Suatu hari, Tanom marah besar karena ibunya tidak bisa memberinya uang. Dengan emosi, ia berkata, "Ibu ini hanya menyusahkan. Seandainya ibu tidak ada, hidupku pasti lebih bahagia." Mendengar kata-kata itu, hati Bu Kamala hancur. Dengan air mata yang mengalir, ia berdoa, "Ya Tuhan, jika anakku benar-benar tidak memiliki hati untuk ibunya, biarlah ia belajar dari penderitaannya sendiri." Ajaibnya, doa itu terkabul. Tiba-tiba tubuh Tanom berubah. Kulitnya dipenuhi bulu, wajahnya memanjang, dan ia merasa kakinya mengecil. Dalam sekejap, ia telah menjadi seekor anjing liar. Saat itu, Tanom menyadari kesalahannya. Ia ingin meminta maaf, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah suara gonggongan. Bu Kamala, meskipun sedih, hanya bisa berkata, "Aku mencintaimu, Nak, tetapi kutukan ini adalah pelajaran agar kau mengerti arti kasih sayang seorang ibu." Sejak saat itu, penduduk desa sering melihat seekor anjing berkeliaran di sekitar rumah Bu Kamala, seakan-akan menunggu ibunya mengampuni dosa-dosanya. Namun, ia tetap tidak bisa kembali menjadi manusia. Nasihat untuk anak-anak. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa orang tua adalah anugerah terbesar dalam hidup. Jangan pernah membentak atau menyakiti hati mereka. Mereka telah merawat dan mencintai kita sejak lahir. 1. Hormati dan sayangi orang tua, karena mereka adalah alasan kita bisa ada di dunia ini. 2. Jangan kasar atau berkata buruk, karena ucapan bisa menjadi doa yang kembali kepada kita. 3. Selalu membantu dan mendoakan mereka, karena ridha orang tua adalah ridha Tuhan. Jangan sampai kita menyesal setelah kehilangan mereka. Selama mereka masih ada, buatlah mereka bahagia. Kisah Tanom, anak durhaka yang dikutuk ibunya menjadi anjing, adalah cerita tragis yang penuh dengan penyesalan dan penderitaan. Setiap hari, Tanom mengais-ngais makanan di tempat sampah, mencari sisa-sisa yang dibuang orang. Dia tidak bisa lagi merasakan nikmatnya makanan hangat atau tidur di tempat yang nyaman seperti saat dia masih manusia. Kini, hidupnya keras, tidur di pinggir jalan, tubuhnya penuh luka, dan sering diusir atau dilempari batu oleh orang-orang yang tidak mengenalinya. Dalam hatinya, dia menangis dan menyesali segala perbuatannya terhadap ibunya. Dia ingin meminta maaf, ingin berbicara dan memohon ampun, tapi hanya suara lenguhan anjing yang keluar dari mulutnya. Setiap malam, dia bermimpi kembali menjadi manusia, bersimpuh di kaki ibunya, memohon belas kasih. Namun, pagi selalu datang, dan dia tetap dalam wujud anjing yang hina. Hujan, panas, dan dingin menjadi sahabatnya. Dia menyaksikan manusia berlalu lalang, hidup dalam kehangatan keluarga yang dulu dia abaikan. Hatinya hancur setiap kali melihat seorang anak yang penuh kasih mencium tangan ibunya, mengingatkan dia pada dosa yang tak terampuni. Kisahnya menjadi pelajaran bagi siapa saja yang mendengarnya, bahwa durhaka kepada orang tua membawa petaka, dan penyesalan selalu datang terlambat. Ibu Kamala, wanita tua yang pernah mengutuk anaknya, Tanom, menjadi seekor anjing, kini mendadak terkenal. Kisah tragisnya yang viral di media sosial menarik perhatian banyak orang. Netizen dari berbagai negara penasaran dan bersimpati pada Tanom, serta ingin tahu kelanjutan nasibnya. Awalnya, Ibu Kamala dicaci maki oleh banyak orang karena mengutuk darah dagingnya sendiri. Namun, semakin banyak media yang meliput, semakin banyak pula yang merasa kasihan kepadanya. Mereka berpikir, mungkin kemiskinan dan tekanan hiduplah yang membuatnya tega mengutuk anak sendiri. Seiring waktu, simpati berubah menjadi donasi. Organisasi amal, YouTuber terkenal, dan influencer dari berbagai belahan dunia mulai menggalang dana untuk Ibu Kamala. Mereka ingin membantu kehidupannya agar lebih baik. Tak lama, seorang produser televisi menawarkan kontrak eksklusif untuk membuat dokumenter tentang hidupnya. Film itu mengguncang dunia dan ditonton jutaan orang. Dengan uang yang didapat dari film dan donasi, Ibu Kamala kini bisa membeli rumah mewah, pakaian mahal, dan menikmati makanan yang dulu hanya bisa ia impikan. Namun, ada satu hal yang tetap menghantui hatinya, Tanom. Sejak dikutuk menjadi anjing, Tanom menghilang entah kemana. Meskipun kini kaya raya, Ibu Kamala tak bisa menikmati kebahagiaannya sepenuhnya. Ia menyadari kesalahannya dan ingin menebus dosanya. Dalam sebuah wawancara, dengan air mata berlinang, ia berkata, "Aku ingin menemukan Tanom.
Aku akan mengangkat kutukannya dan memeluknya kembali sebagai anakku. Kekayaan ini tak berarti tanpa dia. Kata-katanya menggerakkan hati jutaan orang. Pencarian besar-besaran dimulai. Apakah Tanom masih hidup? Apakah ia bisa kembali menjadi manusia? Tak ada yang tahu pasti, tapi satu hal yang jelas, kisah Ibu Kamala belum selesai.